Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik soleh-soleha, silakan dibuka buku cetak matematikanya halaman 58. Kita lanjutkan subbab pembahasan kita yaitu yang 2.4, posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama ada garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Oke. Ini sama di buku cetaknya gambar 2.8. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Kita lihat mana yang dinamakan dengan garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Di sini ada garis G1, yang ini ada garis G1. Di garis G1 ini merupakan ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Gabungan dari titik ini membentuk sebuah garis yang dinamakan dengan garis G1. Jarak antara titik A ke sumbu X, ini kan sumbu X, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jarak antara titik A ke sumbu X itu 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah ini dia 4 satuan. Kemudian jarak B ke X, sumbu X ini juga 4. C ke X juga jaraknya 4 satuan. Tuh 2, 3, 4. Jarak titik D ke X juga 4 satuan, yang E juga 4 satuan. Makanya di sini dia menjadi satu buah garis lurus. Nah, karena semua jarak antara A, B, C, D, dan E itu ke titik X itu sama jaraknya, yaitu 4 satuan, maka dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau biasanya itu ditulis dengan seperti ini. Di sini aja, garis G1 sejajar dengan sumbu X. Nah, kelihatan tidak? Kalau tidak kita ganti warna saja. Garis G1 sejajar dengan sumbu X. Ini lambang untuk sejajar. Kemudian kita lihat lagi, kita perhatikan garis koordinat titik-titik yang terletak pada garis G1. Nah, koordinat titik-titik nih, titik A, titik B, C, D, dan E. Itu terletak pada koordinat yang sama. Terletak pada koordinat Y nih. Ini kan garis Y. Nah, dia terletak pada koordinat Y yang sama di sini, yaitu 4. Jadi bisa kita tulis, atau oleh karena itu garis G1 itu memiliki persamaan Y sama dengan 4. Karena titik A, B, C, D, dan E itu terletak pada titik koordinat yang sama, di titik koordinat Y yang sama, yaitu 4. Makanya persamaannya Y sama dengan 4. Kemudian yang G lagi, yang G2, yang ini. G2, jarak antara P ke sumbu X ini adalah 1, 2, 3, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5 ke sini. Dan ini pun 5. Kenapa? Karena dia merupakan garis lurus. Jadi semua jaraknya sama. Ini 5, ini juga 5. Karena semua jaraknya sama, maka dikatakan bahwa garis G2 sejajar dengan sumbu X. Garis G2 sejajar dengan sumbu X. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk koordinatnya. Garis G2 atau semua titik di P, Q, R, dan S itu terletak pada koordinat Y yang sama. Yaitu berapa? Min 5. Jadi bisa ditulis garis G2, berubah lagi warnanya ya. Bisa kita tulis garis G2 memiliki persamaan Y sama dengan min 5. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi dari penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa
dua buah garis yang dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Nah, jadi yang kayak gini, ini jarak ke sini 5, ini juga 5, berarti dia sejajar. Kemudian kita lanjutkan tentang garis yang tegak lurus. Nah, kalau ini lambang untuk sejajar, kalau tegak lurus itu dia seperti ini. Nih, tegak lurus. Nah, yang tegak lurus itu ialah ini. Titik G1 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Kan bentuknya gini. Itu garis tegak lurus. Kemudian garis G2 itu juga tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Atau untuk lebih jelasnya kita hapus dulu. Sudah kita belajar tentang sejajar, sekarang tegak lurus. Tegak lurus itu lambangnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini contohnya tegak lurus ini. G2 ya. Karena bentuknya seperti ini, jadi ada satu garis yang lurus, ada satu garis yang tegak. Nah, seperti ini. Jadi ini berarti garis G2 tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Karena garis G2 itu tegak lurus dengan sumbu Y, dan berarti itu G1-nya juga merupakan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat untuk yang garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, tugas antum di materi ini ialah melengkapi yang kosong, titik-titik atau yang kosong pada buku cetaknya halaman 59 yang bagian ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Dan tugas yang ini tidak perlu dicatat di buku latihan, langsung saja di buku cetaknya. Oke, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.